teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu mencari tinggi suatu balok jika diketahui volumenya ya. Contoh seperti gambar berikut ini ada balok ya, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sisi yang ini atau rusuk yang ini itu disebutnya rusuk panjang, kemudian rusuk yang ini rusuk lebar, dan rusuk yang berdiri tegak ini disebut rusuk tinggi ya. Seperti yang sudah kita pelajari juga minggu lalu, bahwa rumus volume balok adalah rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang gimana kalau yang ditanya bukanlah volume tapi tingginya ya, jika diketahui volumenya. Nah, caranya adalah I-nya berarti T sama dengan, ya coba kita lihat dari rumusan ini, V sama dengan P kali L kali T ya. Karena yang kita cari adalah T-nya, bagian yang menempel dengan T harus dibuang ke seberang ya. Seberang itu artinya terpisah oleh tanda sama dengan. Lihat, T itu ditempeli oleh siapa? Oleh P dan L. Maka P dan L ini harus kita buang ke seberang ya. Tadinya P dan L itu tandanya kali, kalau kita buang ke seberang menjadi kebalikannya, menjadi bagi. Maka rumus T sama dengan V volume per panjang kali lebar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mencari tinggi balok jika diketahui volumenya, rumusnya adalah T sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Oke, contoh soalnya seperti berikut ini ya teman-teman ya. Ada sebuah balok, rusuk panjangnya 10 cm, rusuk lebarnya 5 cm, rusuk tingginya belum diketahui. Nah, dan diketahui lagi V sama dengan 500 cm3. Nah, volumenya sudah diketahui, yaitu sebesar 500 cm3. Yang ditanya apa? Tingginya. Ya, tingginya nih. T sama dengan belum diketahui. Ya udah, pakai rumus yang ini. T sama dengan V dibagi P kali L. Masukkan V-nya berapa? V-nya sudah diketahui 500 dibagi P-nya berapa? P-nya 10 dikali L-nya berapa? 5. Maka ini menjadi 500 dibagi 10 kali 5, 50 ya. Per itu artinya bagi kan, berarti bisa dicoret ini. Ini ada 01 coret, ini juga 01 coret. 5 sama 5 kita coret, masing-masing bagi 5, jadi ini 1, ini 1. Ini 1 masih ada 0, jadi 10. 10 per 1, 10 per 1 sama dengan 10. Maka jawabannya tinggi si balok ini adalah 10 cm. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mencari lebar suatu balok. Kalau tadi kita sudah mencari tinggi suatu balok, sekarang mencari lebarnya ya. Lagi-lagi diketahui volumenya misalnya ya. Oke, volume balok sama dengan P kali L kali T. Kalau yang ditanya adalah lebarnya, oke, berarti yang menempel sama si lebarnya harus kita buang ke seberang ya. Yang menempel dengan si lebar apa? P dan T. Dibuang ke seberang, tadinya tandanya kali, kalau dibuang ke seberang menjadi kebalikannya, yaitu menjadi bagi. Maka rumusnya akan menjadi L sama dengan volume dibagi P kali T ya. Cuma diganti sebelah sininya aja. Kalau tadi kan T sama dengan V per P kali L. Kalau nyari L berarti V per P kali T ya. Oke, contoh soalnya ya teman-teman ya. Ini ada balok lagi, rusuk panjangnya diketahui 20 cm, rusuk lebarnya belum diketahui, dan rusuk tingginya sudah diketahui 10 cm, juga volumenya sudah diketahui yaitu sebesar 600 cm3. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah lebarnya ya. Lebarnya belum diketahui. Oke, mencari lebar berarti kita memakai rumus yang ini, V per P kali T. Masukkan V-nya berapa? V-nya 600 per P-nya berapa? 20 dikali
dengan berarti 600 per 20 kali 10. Ambil depannya 2 kali 1, 2. Kalau kali nolnya bertambah 1, 2. Maka nolnya di 2. Ya. Oke, kalau per itu artinya bagi bisa dicoret. Ini ada nolnya 2 coret, ini juga nolnya 2 dicoret. 6 bagi 2, 3. Maka lebar si balok tersebut adalah 3 cm. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu mencari panjang suatu balok. Tadi kita sudah mencari tingginya, bagaimana, mencari lebarnya, bagaimana. Sekarang mencari panjang baloknya. Oke? Oke, sama seperti tadi. Lagi-lagi yang diketahui rumus volumenya V sama dengan P kali L kali T. Kalau kita cari panjangnya, P-nya, maka yang menempel dengan si P harus dibuang ke seberang. Yang menempel dengan si P yaitu L dan T. Maka kita harus buang ke seberang. Di sini tandanya kali, maka kalau dibuang ke seberang menjadi berubah bagi, ya. Berarti rumus mencari panjang adalah V per L dikali T. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, contoh soalnya ya teman-teman ya. Ada balok, tingginya diketahui 15 cm, lebarnya diketahui 2 cm, dan panjangnya belum diketahui. Ya. Kemudian volumenya sudah diketahui yaitu sebesar 300 cm3. Oke. Yang ditanya adalah panjang P. Maka kita pakai rumus yang ini. P sama dengan V per L kali T. Masukkan V-nya berapa? 300. Per L-nya berapa? L-nya 2 dikali T-nya 15. Oke, berarti ini 300 per 2 kali 15, 30. Ini ada 0 coret 1 coret 1, 30 dibagi 3, 10. Maka panjang balok tersebut adalah 10 cm. Ya. Untuk soal-soal yang Ibu berikan, kebetulan Ibu memberikan soalnya satuannya sudah sama semua. Ya, nanti kemungkinan akan ada soal yang satuannya itu berbeda. Misalnya volumenya desimeter, satuan si rusuknya cm, maka harus disamakan terlebih dahulu, ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah 3 rumus ini, ya. Kalau yang ditanya T, sebenarnya polanya sama semua. Nah, polanya adalah volumenya selalu di atas, per yang di bawah adalah sisa dari selain yang ditanya. Kan rumus volume balok itu P kali L kali T. Ada 3 kan? P, L, dan T. Jadi kalau yang ditanya adalah T-nya, maka yang ada di sini sisanya. Selain T itu apa? P dan L dan dikali. Kalau nyari P, volume selalu di atas, per sisa dari P apa? L dan T kan? P, L, dan T. Kalau P-nya sudah ditanya, maka sisanya adalah L dan T. Kalau L yang ditanya, maka sisanya adalah P dan T. Ya, seperti itu polanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, materi selanjutnya ya. Nah, yang akan kita tanya selanjutnya adalah cara mencari panjang sebuah rusuk kubus. Nah, diketahui volumenya. Misalnya ada sebuah kubus ya, panjang rusuknya itu belum diketahui. Rusuk tuh yang ini ya, setiap garis penyusun bangun ruang itu kan disebut rusuk. Nah, panjang si rusuk itu belum diketahui, tapi volumenya sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari rusuk tersebut jika diketahui volumenya? Nah, rumusnya adalah S panjang rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari si volume. Bu, akar pangkat 3 itu apa sih artinya? Akar pangkat 3 itu artinya berapa kali berapa hasilnya, sesuai dengan angka yang ada di sini, ya. Jadi ada 3 bilangan yang sama ya. Kalau di sini 2, di sini juga harus 2, di sini juga harus 2. Gak boleh tiba-tiba di sini kamu isi 3 atau 1, gak boleh. Harus sama semua. Ya, contohnya misalnya ada sebuah kubus volumenya 27 cm3, berapakah S-nya? Maka
S-nya, panjang rusuknya, rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume. Maka volumenya masukkan di sini. Akar pangkat 3 dari volumenya 27. Ini artinya kita harus mencari bilangan berapa dikali berapa yang sama, hasilnya akan menghasilkan 27. Berarti kita harus hitung. Misalnya 1. Kalau kita isi 1 di sini, 1 harus sama semua ya. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, berarti bukan 1. Sekarang kalau kita ganti di sini 2 misalnya. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Belum nyampe 27 ya. Berarti bukan 2. Ingat loh, ini 2 kali 2 kali 2 artinya bukan 2 dikali 3. Mentang-mentang ada 3 duanya, berarti 2 kali 3. Bukan. Kita harus kalikan satu per satu ya. Oke, sekarang kita isi 3 misalnya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ya, berarti S-nya adalah yang ini, 3 cm. Karena angka 3 lah. Kalau kita pangkatkan 3, kalau kita kalikan 3 kali 3 kali 3 akan menghasilkan 27. Oke, contoh satu lagi. Misalnya ada kubus volumenya 125 cm kubik. Berapakah panjang rusuknya? Maka kita pakai rumus ini, S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Maka masukkan akar pangkat 3 volumenya 125. Ini artinya berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya sama, yang bilangannya sama, yang akan menghasilkan angka 125. Tadi kita sudah sampai 3 kali 3 kali 3 itu kan sama dengan, kita bisa sebut 3 pangkat 3. Ya, di kelas 4 sudah belajar bilangan kuadrat kan? 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Sekarang bilangan kubik. Kubik itu artinya pangkat 3. Jadi kalau 3 pangkat 3 kubik itu artinya 3 kali 3 kali 3. Ya. Oke. Berarti berapa ini kira-kira? Tadi 3 pangkat kubik udah nyampe 27 ya. Sekarang kita cari 4 misalnya. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Bukan 125, berarti bukan 4. Nanti kita cari angka lain. Di atas 4 ada berapa? Ada 5. Berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 dikali 5 125. Maka ini menjadi 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3 itu kan sama dengan 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Maka panjang si S-nya, si rusuknya adalah ini, 5 cm. Ya. Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau volumenya adalah ribuan? Kan susah tuh ya. Kita kalau ribuan itu kan udah agak rumit kan, karena besar bilangannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya akan Ibu contohkan. Tapi syaratnya kamu harus sudah hafal bilangan pangkat 3 1 sampai 9. Ini udah harus hafal di luar kepala. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64 sampai dengan 9 pangkat 3 729. Bu, ini 1 pangkat 3 dapat 1, 2 pangkat 3 dapat 8 itu dari mana? Ya ini kalau kita jabarkan yang tadi 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 1. 1 kali 1 1 lagi. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2-nya dikali 2 dikali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian 3-nya 3 pangkat 3, maka 3 kali 3 kali 3. Terus seperti itu sampai 9 pangkat 3 itu artinya 9 kali 9 kali 9.
Kalau kita hitung hasilnya akan 729. Ya. Nah, untuk mencari akar pangkat bilangan ribuan, syaratnya kamu udah harus hafal di luar kepala bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 9. Jadi udah harus 6 pangkat 3, 216 gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik yang sudah Ibu tulis di sini, ya. Kita lihat pasangannya 1. Oke, pasangannya 1. Dirinya sendiri ya. 1 pasangannya dirinya sendiri. 2 pasangannya 8. Oke, 2 pasangannya 8 itu bukan dirinya sendiri. 3, kita ambil satuan yang di belakangnya ya, selalu ambil satuannya. Oke, untuk bisa mencari akar pangkat 3 dari bilangan yang ribuan, kita harus pahami dulu ini ya, bahwa 1 pangkat 3 itu sama dengan 1, maka 1 pasangannya 1 ya, 1 pasangannya 1, dirinya sendiri ya. 2 pangkat 3 itu 8, maka 2 pasangannya 8 ya. Ini gimana sih Bu maksudnya? Nggak apa-apa, pahami dulu, nanti penerapannya di cara mengerjakan soalnya ya. Ini dipahami dulu aja. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 pasangannya 8. Bukan dirinya sendiri kan, beda ya. Kalau tadi 1 dirinya sendiri pasangannya. Oke, sekarang 3 pasangannya kita selalu ambil angka satuan. Ini kan satuan, ini satuan, ambil satuannya juga 7. Maka 3 pasangannya itu 7. Oke. Kalau 4, ambil satuannya yang belakang. 4 pasangannya 4, dirinya sendiri. 5 pasangannya ambil satuannya 5. 5 pasangannya 5, dirinya sendiri. 6 pasangannya 6, berarti dirinya sendiri juga. 7 pasangannya 3, satuannya kan 3, selalu ambil satuannya ya. 7 pasangannya 3, bukan dirinya sendiri. 8 pasangannya 2, bukan dirinya sendiri. 9 pasangannya 9, dirinya sendiri pasangannya. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, maka kesimpulannya adalah kalau angka 2 pasangannya selalu 8. Kalau 8 pasangannya 2. Jadi bolak-balik nih. 2 pasangan 8, 8 pasangannya 2. Kalau 3 pasangannya 7, 7 selalu pasangannya 3. Sisa dari bilangan ini ya, itu pasangannya adalah dirinya sendiri. 1 pasangannya 1, 4 ya pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, dirinya sendiri. Kecuali untuk 4 bilangan ini, 2 dengan 8, 3 dengan 7. Ya, gimana Bu cara mengerjakannya? Oke, kita mulai ya. Oke, volumenya diketahui 1728. Ditanya S-nya, panjang rusuknya, maka kita harus mencari akar pangkat 3 dari volumenya 1728 ya. Nah, caranya adalah yang pertama, lihat angka satuan yang paling terakhir nih ya, satuannya. Satuannya apa? 8. Kalau 8 tadi pasangannya selalu apa? 8 itu pasangannya tadi 2. Dah, berarti angka yang belakangnya adalah 2. Itu baru angka yang belakang loh. Kita harus cari angka yang depannya ya. Gimana cari angka yang di depannya? Oke. Coret 3 angka dari belakang. 1 2 3. Coret. Set. Angka berapa? Sisanya angka 1. Selalu coret 3 angka dari belakang ya. Karena ini kita mencari akar pangkat 3, maka coret 3 angka dari belakang. Sisanya berapa? 1. Ini artinya angka berapa yang kalau kita pangkatkan 3 nggak boleh lebih dari ini 1. Berarti berapa? Ya 1 dong, ya kan? 1 pangkat 3 1. Kalau 2 pangkat 3 8, udah lebih dari 1. Kan nggak boleh lebih dari angka ini ya, angka 1. Kan depannya 1, maka nggak boleh dari 1. Maka ini 1. Jadi angka depannya adalah 1. Maka panjang rusuknya adalah 12 cm. Ini kalau kita hitung 12 kali 12 kali
2744. Berapakah panjang rusuk si kubusnya? Kayak rumus yang ini kan, S sama dengan akar pangkat 3 dari V. Masukkan S sama dengan akar pangkat 3 dari 2744. Oke? Dah. Ingat cara yang pertama, lihat angka satuannya yang paling belakang. 4 itu pasangannya selalu siapa? 4 juga, selalu dirinya sendiri. Karena selain bilangan ini adalah pasangannya dirinya sendiri kan? Maka angka belakangnya adalah 4. Ya. Sekarang angka depannya kita cari. Caranya coret 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Coret. Set. Sisa berapa? 2 kan? Berarti artinya berapa angka kalau kita pangkatkan 3? Itu nggak boleh lebih dari 2. Kalau kita isi 1 pangkat 3, 1. Oke, betul, nggak lebih dari 2. Coba kalau kita cek 2. Kalau kita pangkatkan 2, 2 pangkatkan 3, berarti 8. Sudah lebih dari 2. Berarti bukan 2, maka berapa? 1 kan nggak boleh lebih dari 2. Maka angka depannya adalah 1. Jadi panjang rusuknya si kubus ini adalah 14 cm. Kalau ini kita hitung, 14 pangkat 3 sama dengan 14 kali 14 kali 14. Itu pasti hasilnya akan 2744. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, satu lagi ya, Ibu kasih contoh ya. Contohnya sekarang volumenya sebuah kubus adalah 54.872. Berapakah panjang rusuknya? Maka rumusnya menjadi S. Ini ya, S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. S sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya berapa? 54.872. Oke, yang pertama, lihat selalu angka satuannya yang paling belakang. 2 itu pasangannya selalu 8, ya kan? Berarti 8, maka angka belakangnya adalah 8. Sekarang kita cari angka depannya. Mencari angka depannya, coret 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Coret. Nah, sisanya berapa? 54. Ini artinya angka berapa yang kalau kita pangkatkan 3 nggak boleh lebih dari 54. Ya udah, ini kan kita udah ada catatan ya. Harusnya udah hafal ya, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang masih boleh lihat catatan. Berapa kalau pangkatkan 3? Hasilnya hampir mendekati 54. Coba kita lihat, ini 1, 8, 27, 64. Udah lebih dari 54. Berarti yang mendekati adalah 27. 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Berarti ini 3. Jadi angka depannya adalah 3. Ya. Jadi panjang rusuk si kubus ini adalah 38 cm. Itu cm ya. Oke. Ini kalau kita hitung 38 pangkat 3, itu artinya 38 dikali 38 dikali 38, itu pasti hasilnya adalah 54.872. Kalau nggak percaya dicek aja ya. Oke, seperti itu ya teman-teman.